Ini bahkan kita baru ada di awal-awal kisah cerita dari seorang Bang Brata. Dari mall yang tidak bisa disebutkan tersebut yang ada di area Kemayoran yang sekarang sudah menjadi mall yang mungkin matang dan tematik. Kemana dari situ Bang? Dari situ 2009 karena kita harus banget fokus di Abang None selama 1 tahun. That's Jadi right. I decide to resign gitu. Sebenarnya nggak resign 100% gue resign karena mereka masih trust sama gue dan gue tetap di in charge dalam as a consultant. Jadi gue bisa datang anytime dan kalau memang dibutuhkan sama CEO untuk kita bisa meeting, itu masih terus dijalanin sih gitu. Jadi as a consultant untuk company-nya mereka. Begitu sih, karena banyak banget sebenarnya gue nggak bisa nyalain sistem kayak gini ya, karena mungkin gue key person orang yang maksudnya kalau ketika lo jadi key person, ketika lo mau handover kerjaan itu juga agak sulit kan gitu. Jadi ya balik lagi pelan-pelan gue mesti meninggalkan, tapi karena memang gue orangnya komit banget sama Abang None, kebetulan kita kan dipercaya ya berada di posisi yang cukup punya cukup ada lah ya, ada benefitnya, di jajaran itu. Jadi kita nggak bisa tuh kayak everyday pasti ada aja callingan, Bang nanti kesini ya, Bang nanti kesini ya gitu. Kalau nggak ntar tiba-tiba lo flight, Bang ntar ke negara ini ya, kita kunjungan, ada aja tuh. Ada yang sifatnya tuh memang adalah kita sebagai ambassador, di mana kita juga representing dari pariwisata kota Jakarta sendiri dan nama baik Indonesia tentunya. Tapi tentunya posisi lu saat itu adalah you're in early 20s, udah gitu memiliki tanggung jawab. Rasanya seperti tanggung jawab apa rasanya seperti beban saat itu? Dulu mungkin gue berpikir itu sebagai beban gitu ya, karena kalau Tuhan ini berat banget gitu, kayak gue belum cukup, kalau gue menyadari sosok mau dewasa tapi sebenarnya belum cukup mature enough ya, karena kayak masih anaknya masih ngaduan gitu sama nyokap ya, ngaduan sama sahabat gitu kayak. Bingung, tapi kayak itu pelan-pelan bisa gue kontrol, mungkin kayak nggak nyampe setahun kayak I can control by myself aja. Jadi ketika lo berkeluh kesah, udah lo keluh kesah ya sama diri lo sendiri, karena belum tentu ketika lo berkeluh kesah sama orang lain juga mereka akan bisa cover your the tension gitu ya gitu. Oke, dan ini masih progres dari awal kita bertemu itu bahkan baru setahun 2 tahun, tapi lu mengalami begitu banyak hal yang membangun mental lu yang posisinya sih sekarang masih sebagai orang yang bekerja untuk orang lain ya. Setelah dari Abang Nonenya selesai, akhirnya lu melanjutkan kemana? Abang None selesai kan 2009, 2010. Nah 2011 gue sempat ngambil S2 itu di luar negeri, jadi kayak benar-benar totally out of reach banget dari di sini. Terus akhirnya gue pindah ke station TV tapi di belakang dulu. Gue jadi karena ketika S2 gue ngambil e-commerce, jadi gue relate lah kerjanya tapi belum e-commerce banget. Akhirnya di salah satu station TV sebagai account executive, jadi ngerjain klien-klien segala macam. Tapi menurut gue kayak jiwa gue nggak bisa sales nih, gimana ya gitu, kayak gue orangnya cukup sadar diri jadi orang gitu. Terus akhirnya karena mungkin predikat Abang None itu masih oke di kita ya, 2011 sampai 2009 kan masih oke lah ya, Abang None masih cukup lah ya gitu. Terus akhirnya gue coba casting untuk jadi news anchor di salah satu TV swasta juga. Lu nggak ada yang mau nyebutin sama sekali ini brand TV ini boleh banget loh. Di gue sih boleh banget, tapi oke lah. Oke, sekarang posisi ya news anchor. You're still working for a company, tapi lu ada di posisi yang berbeda nih. Karena gue meyakini betul kalau lu kerja sebagai di media, di jurnalis, berarti ada sedikit semacam power yang lu miliki di situ untuk ada decision making, ada content decisionnya juga untuk lo tampilkan dan punya tanggung jawab lagi nih. Berbeda lagi nih tanggung jawabnya. Lu news anchor, lu harus menampilkan fakta setiap saat, dan itu adalah kerjaan yang 24/7 di media. Gue tahu betul. Itu tuh bukan kerjaan yang, itu tuh bener-bener gila. Kebayang tuh bukan cuma nyampein berita, tapi lo harus nyari berita, lo nulis berita tuh kayak bener-bener kayak dia oke, gue sebutin TV-nya. Di Antv itu bener-bener ngebikin lo jadi bener-bener the real journalist, which is broadcaster juga, tapi lo juga as a journalist. Jadi lo memang menulis, belajar, terus lo present gitu. Lo bayangin ya, ketika demo, gue naik-naik, gue harus untuk demi mendapatkan gambar sebaik-baiknya gitu ya, gue harus naik pagar-pagar segala macam gitu. Itu kerusuhan di GBK aja tuh kayak gue cukup, aduh udah deh gitu. Yang paling gak enak itu ketika gue harus ngambil berita barengan ya, ini kan Haji Mas Said itu kan almarhum, dia
juga tokoh parlemen gitu ya. Jadi gue harus ngambil gambar karena memang ada news value-nya. Gue desek-desekan dong sama TV infotainment. Hampir nggak tuh gue masuk kuburan bareng sama jenis Adit. Itu yang posisi yang betul-betul ada resikonya sekarang. Lu bayangkan, lu tuh sempat ada di posisi yang lumayan nyaman sebelum lo resign dari tempat kerja lu sebelumnya. Terus what made you think that this is going to be my next journey gitu, mengambil perjalanan selanjutnya lewat di belakang TV, lalu sebagai news anchor, jurnalis yang ada resikonya dibanding kerjaan-kerjaan lu sebelumnya? Kalau gue tanya itu gimana ya, menurut gue dulu tuh jurnalis itu ada ketika lo punya tokoh misalkan kayak Michael Chandra, Rosiana Silalahi, itu kayak tokoh yang menurut lo operanya Indonesia, ngerti gak sih? Tokoh yang bisa lo look up banget, terus kayak trusted gitu ya. Dan itu kayak salah satu branding yang pengen gue punya buat diri gue. Gak tahu itu nanti akan kepakai atau enggak ketika, sebenarnya kan salah satu tujuan gue untuk bisa perform di TV adalah sebenarnya bisa orang cukup gue punya keterkenalan sendiri lah ya, prominent words whatsoever. Ketika gue punya sebuah brand, orang oh ya ini brandnya Brata nih gitu. Oh Brata yang mana ya? Brata yang ada di sini nih gitu. Jadi sebenarnya ketika itu adalah tolak ukur gue sampai bisa di posisi ini ataupun bisa diciptakan sebuah brand, awalnya itu mungkin ideation gue dari situ, tapi sebenarnya itu kerangkanya belum matang gitu, cuman ada di dalam otak gue tapi belum bisa gue fixin gitu sampai akhirnya ya ternyata that's impactful gitu. Berarti di saat itu pun lu sudah mulai memikirkan untuk membangun usaha yang mungkin bisa dimulai dengan mindset adalah sebagai brand. Lu membangun keterkenalan lu atau bisa dibilang fame gitu untuk mendongkrak tentunya bisnis apapun yang akan lu jalankan. Sempat kepikiran apa waktu itu? Yang beberapa pop up di kepala gitu, kayak gue bikin ini deh. Oh dulu ketika 2011 gue bikin restoran. Restorannya cukup ya, tapi maksudnya keterkenalan sebagai news anchor juga karena ya maksudnya kayak gue juga sebenarnya mau keterkenal apa juga, maksudnya kayak it's not enough juga gitu, belum cukup terkenal juga, tapi kayak untuk di kawasan itu orang kayak udah mulai notice lah gitu. Jadi kayak beberapa brand yang yang gue jalanin dari restoran, terus dari kayak outfit or something gitu ya, clothing itu masih that's really impactful. Nah, gitu. Dan mungkin sebenarnya ketika gue mau ketemu sama orang ataupun nanti gue sebenarnya nggak cuma di situ startnya, tapi starting pointnya adalah sebenarnya gue kalau kan gue bisa kerja di sebuah company yang gue harus bisa kenalan sama pejabat atau apa yang relationnya itu cukup bisa membantu sih sebenarnya Farid. Oke. Di tahun 2011 loh, that's a decade ago, dan lu udah punya pemikiran untuk membangun bisnis, untuk mengerjakan sesuatu. Saat itu lu ngejalanin ada tadi clothing line dan ada restoran, itu purely modal sendiri atau ada bentuk kerjasama dengan orang lain? Itu adalah hasil kerjasama dari hasil kerja keras gue dari gue mulai nabung since dari 2009 itu. Oh ya? Uang sendiri untuk bisnis ini? Gak mungkin lu seorang diri kan? Bantuan apa yang lu bisa manfaatkan dari sekitar lu untuk bisa meyakinkan lu bahwa oke, gue akan berbisnis, dan apa step-stepnya saat itu untuk yang restoran dan juga clothing lainnya? Kalau andaikan kayak gitu, kalau andaikan ngomongin masalah financial support, kayak gue tuh nggak pengen ngandelin orang banyak gitu kan, gue juga nggak pengen ngandelin family. Jadi memang benar-benar pure dari tabungan gue. Itu juga men-challenge gue sih, dengan modal yang sekecil-kecilnya bisa nggak sih gue mendapat untung yang sebesar-besarnya. Itu yang pertama. Tapi kalau dari lingkungan gue, baik lagi karena kita mungkin jurnalis, gue kenal banyak banget kayak beberapa orang-orang di media ya gitu, itu bisa support gue juga. Karena kalau nih kan ngomong masalah coverage media gitu ya, media cover gitu ya, that's really high cost banget kan gitu. Tapi gue bisa memangkas cost itu dengan misalkan kayak tiba-tiba gue muncul di rubrik majalah apa. Dulu 2011 majalah masih oke gitu. Kalau sekarang mungkin yang mainnya digital kali ya, lebih ke situ ya. Mainnya digital. Kalau dulu masih mainnya masih di dunia print kan gitu. Terus tiba-tiba ditawarin jadi even di usia gue saat itu yang gue ngerasa usia gue tua gitu ya, tapi kayak gitu juga Bang Prat gitu ya, jadi covernya ya Bang Prat, jadi ininya ya gitu. Itu kayak balik lagi sih kekuatan networking ya.